Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Indriani dengan NIM 2413129. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam semester 4 Fakultas Usuluddin dan Adab Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya membuat video yang telah ditugaskan oleh dosen, di mana menuntut mahasiswa untuk menjawab pertanyaan dengan membuat video untuk memenuhi tugas UAS. Dan di situ tuh terdapat 3 pertanyaan. Di antaranya pertanyaan nomor 1 itu, mengapa tauhid menjadi landasan di politik dan ekonomi? Alasannya itu karena tauhid itu adalah suatu keyakinan terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan mutlak bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah milik Tuhan. Dan kaitannya dengan politik adalah di mana dengan itu tuh, dengan menjadikan tauhid sebagai fondasi utama tuh membuat orang-orang yang berpolitik, orang-orang yang ada di dalam politik dan politik itu sendiri, dia itu tidak melenceng dari ajaran agama. Dia itu tetap mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh agama dan menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Dalam artian ketika seseorang itu, misalkan ia diamanahkan menjadi seorang pemimpin atau penjabat, maka ia akan menjadi seorang pemimpin yang amanah, sosok yang menjadi orang yang teladan, orang yang jujur, orang yang memiliki integritas, loyalitas, dan segala hal positif lainnya. Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah, karena ia merasa takut kepada Allah. Sehingga dia berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan segala sesuatu itu dengan baik, agar Allah meridhoi atas apa yang telah ia lakukan. Adapun dengan politik lainnya itu, maka ketika politik itu berjalan, maka dia tidak akan pernah melenceng dari ajaran agama. Ia akan menyesuaikan dengan syariat, dimana kan syariat itu tuh dia itu menjadi suatu yang membuat orang-orang itu tidak lepas dalam batas, dalam artian kita tuh memiliki batasan yang baik, benar, dan sehat. Lalu dalam hubungannya dengan ekonomi, yaitu ketika ekonomi itu dilandasi dengan tauhid sebagai fondasi utamanya, maka ekonomi itu akan berjalan dengan baik. Ketika seseorang itu tuh ia adalah pengusaha, maka ia akan menjadi pengusaha yang jujur dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, karena ia mengetahui bahwa ia diawasi oleh Allah dengan cara tidak adanya riba. Terus ia menjadi seorang pemimpin yang jujur, nggak ada yang namanya korupsi, koruptor, dan sebagainya. Bahkan kayak keadilan pun akan merata. Kenapa? Karena di dalamnya itu dilandasi oleh tauhid, oleh keyakinan mutlak kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu, mengapa tauhid dijadikan sebagai landasan di dalam lingkungan dan kota? Hal itu tuh memiliki beberapa alasan. Di antaranya satu, bahwasanya manusia itu adalah khalifah, bukan penguasa yang mutlak, dalam artian apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita, sehebat apapun kita, sebesar apapun pengaruh kita, seperti apapun kita, sebesar apapun potensi kita, dan seperti apapun kita di lingkungan ataupun dimanapun, kita tetap yang namanya khalifah, bukan penguasa mutlak. Kita adalah manusia yang semua itu telah Tuhan titipkan kepada kita. Kita hanyalah manusia biasa yang menerima amanah itu. Sudah selayaknya kita sebagai manusia untuk menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, bukan malah menumbuhkan sifat atau sikap yang sombong. Lalu yang kedua itu, menumbuhkan spiritual dan keyakinan di ruang publik, dalam artian kita harus meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah pemilik segalanya, sedangkan kita adalah makhluknya, dan apa yang telah kita miliki dapat Tuhan ambil dengan mudahnya. Maka dengan hal itu, maka kita akan menumbuhkan dimanapun kita berada sikap yang layaknya seorang hamba. Jadi ketika kita mau berbuat sesuatu, kita akan berpikir dulu, karena kita takut akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah
atas apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita dan apa yang telah kita perbuatkan kepadanya. Lalu yang ketiga itu tumbuhnya karakter moral. Dalam artian ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini khalifah, bukan penguasa mutlak, lalu kita juga sudah memiliki keyakinan dan spiritual yang tinggi, baik itu di ruang publik ataupun sebagainya, akan tumbuhlah karakter moral yang baik. Dalam artian kita menjadi dan memiliki karakter yang jujur, berintegritas, memiliki loyalitas, kesetiaan dan sebagainya. Lalu yang keempat itu adalah poin yang keempat itu adalah terciptanya yang namanya keadilan, di mana semua orang itu memiliki hak yang sama, tidak ada yang membedakan, yang membedakan kita itu di mata Tuhan adalah ketakwaan dan keimanan kita. Selebihnya itu tidak ada. Jadi dengan segala hal positif yang telah kita miliki itu, maka di dalam lingkungan itu akan terciptanya kebersamaan, keadilan dan sebagainya. Jadi tidak ada yang namanya timpang tindih atau belah sebelah. Yang ketiga itu adalah kesan selama mengikuti mata kuliah teologi pembangunan ini. Kesan saya dalam mengikuti mata kuliah teologi pembangunan ini, menurut saya itu menyenangkan, asik, seru, terus pembelajarannya juga menarik. Kayak saya itu juga ketika pelajaran tatap muka, saat menjelaskan, dosennya pun menjelaskan dengan baik, terus sehingga mudah untuk mahasiswa pahami. Selain itu juga materinya itu sangat menarik, dimana tuh menggabungkan antara politik, ekonomi, teologi, filsafat, agama, sosial, budaya dan sebagainya, dimana tuh kayak menambah suatu wawasan kita. Ternyata kita yang tadinya cuma hanya berpikir sampai segini, dengan mempelajari teologi pembangunan tuh wawasan kita tuh lebih luas, pemahaman kita tuh lebih dari sebelumnya, kayak yang tadinya stuck di situ, tapi dengan pelajari ini itu tuh menambah wawasan kita. Saya itu juga dalam materi juga ada beberapa materi yang menunjukkan sifat ingin tahu kita, khususnya untuk orang-orang yang memang dia memiliki keingintahuan yang cukup tinggi, seperti saya, tentang banyak hal. Orang-orang yang suka mempertanyakan banyak hal, maka di situ tuh dia akan sangat tertarik dengan mata kuliah ini, karena di mata kuliah itu tuh membuat kita tuh mempertanyakan hal, ternyata kayak gitu ya, ini kalau kayak gini tuh bagaimana, seperti itu. Jadi kayak cukup menyenangkan dan berkesan. Saya harap kedepannya semoga dapat mata kuliah yang menyenangkan juga seperti teologi pembangunan ini. Bagi saya mata kuliah ini tuh menarik, berkesan, terus menyenangkan, bahkan kayak cukup sedikit kayak memancing rasa ingin tahu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.